wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian? Dalam keadaan sehat kan? Alhamdulillah, bertemu kembali dalam pelajaran Sirah. Ya, tetap semangat mengikuti pembelajaran bersama Salsabila. Allahu Akbar. Pelajaran kali ini masuk ke pelajaran 3 ya. Sebelum kita mulai belajarnya, yuk kita baca doa bersama-sama. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya, kita mulai pelajarannya ya. Silakan kalian siapkan buku paket sirahnya. Nih ya, buku paket sirah disiapkan sudah. Kalian lihat pelajaran 3. Pelajaran 3 Fatu Mekah atau di halaman 48. Nih, 48. Ya, dalam pelajaran 3 ini ada 8 bagian ya, dari A sampai H. Nah, untuk kali ini Bu Novi akan menjelaskan bagian A dan B. Nah, tapi sebelumnya, apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Yang pertama, setelah pembelajaran ini, insya Allah kalian akan dapat pertama, mengetahui sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah. Yang kedua, memahami cara-cara Rasulullah SAW dalam menghindari pertumpahan darah dengan kaum kafir Quraisy dalam peristiwa Fatu Mekah. Kita mulai. Seperti tadi sudah disebutkan, hari ini bagian A Perang Mu'tah dan bagian B sebab-sebab Fathu Mekah. Ya, kita mulai dari Perang Mu'tah. Apa yang menyebabkan terjadinya Perang Mu'tah? Nih, dakwah Islam mendapatkan berbagai macam reaksi dari raja-raja. Nah, jadi umat muslim sudah mulai menyiarkan atau mendakwakan Islam ke berbagai kawasan atau ke berbagai daerah. Nah, bagaimana reaksi dari mereka-mereka yang didakwahi oleh Islam? Tentunya berbagai macam ya. Ada yang menerima dengan baik, ada yang menolak juga dengan baik-baik. Padahal ada juga yang menolak dengan reaksi seperti mengusir atau bahkan melempari batu. Nah, atau bahkan sampai melakukan penyiksaan ya. Seperti yang dilakukan oleh Raja Ghassan yang bernama Haris bin Samar. Ia membunuh utusan Nabi Muhammad SAW, yaitu Haris bin Umair. Nah, Raja Ghassan ini termasuk yang reaksinya menolak, bahkan ia sampai membunuh Haris bin Umair ya. Selain itu, Raja Ghassan juga mengancam akan menyerang Madinah. Nah, lalu apa yang dilakukan Nabi Muhammad dan umat muslim untuk menghadapi ancaman dari Raja Ghassan tersebut? Nah, menghadapi ancaman tersebut, kaum muslim bersiap diri. Nabi Muhammad menunjuk Zaid bin Harisah untuk memimpin 3.000 tentara Islam. Nah, jadi Nabi Muhammad dan umat muslim mulai bersiap diri membentuk sebuah tentara yang berjumlah 3.000 orang dan menunjuk Zaid bin Harisah untuk memimpin pasukan tersebut. Pertempuran akhirnya terjadi di daerah Mu'tah di utara Jazirah Arab. Nah, tentara muslim mendapat kesulitan karena jumlah tentara musuh mencapai ratusan ribu. Sedangkan tentara Islam hanya berapa tadi? Iya, hanya 3.000 tentara. Sedangkan dari kerajaan Ghassan tentaranya mencapai ratusan ribu karena kerajaan Ghassan mendapat bantuan dari kerajaan Romawi. Nah, lalu apa yang terjadi dengan jumlah pasukan yang tidak seimbang tadi? Nah, Zaid bin Harisah akhirnya gugur. Lalu komando pasukan digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Namun Ja'far pun gugur dan digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Tetapi Abdullah bin Rawahah pun gugur dan akhirnya komando pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid.
Khalid bin Walid akhirnya menarik mundur pasukan muslim. Nah, karena di sini Khalid bin Walid melihat bahwa pasukan muslim tidak bisa menandingi pasukan kerajaan Ghassan dan Romawi tadi ya. Akhirnya Khalid bin Walid mengambil keputusan bahwa harus menarik mundur pasukannya. Khalid pun berhasil memimpin pasukan muslim selamat sampai ke Madinah. Apa yang dilakukan Khalid mendapat pujian dari Rasulullah karena ia berhasil menyelamatkan pasukan muslim dari kehancuran. Ya, gimana tidak kalau Khalid bin Walid tetap memaksa pasukannya untuk melawan pasukan dari kerajaan Ghassan dan Romawi, pasti pasukan umat Islam akan habis ya, akan hancur ya, akan banyak korban jiwa yang jatuh di pihak muslim. Nah, perang Mu'tah merupakan satu-satunya perang di luar Jazirah Arab yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW. Ya, kita lanjutkan ke materi B ya, yaitu sebab-sebab Fathu Mekah. Fathu Mekah berarti pembebasan kota Mekah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 630 atau tepatnya 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah. Kemudian mereka menguasai Mekah secara keseluruhan dan menghancurkan berhala-berhala yang ada di Ka'bah dan sekitarnya. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan Fathu Mekah ini terjadi? Nah, Fathu Mekah terjadi karena pengkhianatan oleh Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah. Nah, Bu Novi ingatkan tentang salah satu isi perjanjian Hudaybiyah adalah umat muslim, Yahudi dan Quraisy harus saling menghormati ya. Kemudian di situ juga salah satu isinya bahwa kaum Yahudi atau kaum Quraisy boleh bekerja sama atau bersekutu dengan kaum mana saja. Begitu juga dengan umat muslim ya, boleh bersekutu atau boleh bekerja sama dengan kaum mana saja ya. Tapi pada saat itu sekutu Quraisy, Bani Bakar, melakukan penyerangan terhadap sekutu muslim Bani Khuza'ah. Penyerangan ini menewaskan 20 orang dari Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah lalu mengadukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, karena di sini berarti kaum Quraisy atau Bani Bakar ini telah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Lalu Nabi akhirnya memerintahkan kaum muslim untuk bersiap melakukan penaklukan kota Mekah. Ya, sebelum Nabi Muhammad bersama pasukannya menuju ke Mekah, Nabi Muhammad menyampaikan 3 pesan kepada kaum Quraisy. Apa saja pesannya? Yang pertama, kaum Quraisy harus membayar denda. Yang kedua, kaum Quraisy memutuskan persekutuan dengan Bani Bakar. Atau yang ketiga, kaum Quraisy menyatakan perjanjian Hudaybiyah tidak berlaku lagi, maka kaum muslimin akan menyerang Mekah. Apa yang dipilih kaum Quraisy? Nah, ternyata kaum Quraisy memilih pilihan ketiga. Berarti apa tuh? Berarti kaum Quraisy menyatakan perjanjian Hudaybiyah tidak berlaku ya. Nah, namun kaum Quraisy menyadari kekeliruannya. Mereka akhirnya mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk memperbarui perjanjian dengan pihak muslim. Nah, Abu Sufyan mendatangi Nabi untuk meminta memperbarui perjanjiannya. Tapi Nabi Muhammad pada saat itu hanya diam saja. Nah, Abu Sufyan akhirnya meminta bantuan kepada Abu Bakar. Tapi Abu Bakar juga tidak mau menolongnya. Lalu Abu Sufyan datang ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga tidak mau menolongnya. Nah, Abu Bakar, Umar bin Khattab sama sekali tidak mau membantu Abu Sufyan untuk berbicara kepada Nabi agar memperbarui perjanjiannya. Nah, akhirnya Abu Sufyan pulang tanpa hasil. Nah, teman-teman, ketenangan, kenyamanan yang sudah terjalin selama 10 tahun antara Quraisy, Muslim dan Yahudi akhirnya rusak atau hancur disebabkan karena ulah dari Bani Bakar yang melakukan penyerangan terhadap Bani Khuza'ah.
Ya. Lalu bagaimana peristiwa Fathu Mekah berikutnya? Ya, akan Bu Novi kisahkan di pekan selanjutnya. Ya. Untuk sementara sampai sini dulu ya penjelasan yang Bu Novi sampaikan. Oh iya, kalian juga tetap harus membaca buku paket sirohnya ya. Nah, sebelum Bu Novi akhiri, alhamdulillah materi pelajaran 3 bagian A dan B sudah selesai. Nah, sebagai refleksi, silahkan kalian sampaikan tanggapan, pendapat, atau komentar kalian tentang kisah perang Mu'tah tadi di e-learning ya. Bu Novi tunggu tanggapan-tanggapan kalian ya. Sebelum diakhiri, kita baca doa dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.